Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melia, akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di dasar jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan, jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Dalam kedudukan bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Kaum muda dan pelajar lebih bangga akan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lainnya, yang menyampingkan bahasa nasional dan negara kita. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah untuk dipahami dan tidak memerlukan belajar khusus. Dalam kenyataan, masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari tingkatan pendidikan dasar sampai dengan tingkatan perguruan tinggi. Fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, di antaranya: A. Lembaga kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan berkembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. B. Lambang Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. C. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. D. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya
serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara memiliki fungsi, diantaranya 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sedemikian rupa hingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.